legenda putri berambut emas. Di sebuah kerajaan yang tersembunyi di dalam hutan lebat Kalimantan Utara, hiduplah seorang raja dan ratu yang memerintah dengan bijaksana. Kerajaan ini terkenal akan keindahan alamnya dan kekayaan budayanya. Namun, di balik kejayaan tersebut, ada satu hal yang membuat hati raja dan ratu gelisah. Mereka belum dikaruniai seorang anak. Setiap hari, mereka berdoa agar diberikan seorang anak yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, sang ratu mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpinya, seorang bidadari turun dari langit membawa seorang bayi perempuan dengan rambut yang berkilau seperti emas. Sang bidadari berkata, putri ini akan membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi kerajaannya. Namun, ia juga akan menghadapi banyak tantangan. Sang ratu terbangun dengan hati yang dipenuhi harapan dan segera menceritakan mimpinya kepada raja. Tak lama setelah mimpi tersebut, doa mereka pun terjawab. Sang ratu melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik dengan rambut yang memancarkan kilauan emas. Bayi itu diberi nama Putri Berambut Emas. Seluruh kerajaan bersukacita dan mengadakan pesta besar untuk merayakan kelahiran sang putri. Para bijak dan pendeta diundang untuk memberkati sang putri, dan mereka semua sepakat bahwa putri ini memiliki takdir yang luar biasa. Putri Berambut Emas tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya cantik luar biasa, tetapi juga bijaksana dan berhati mulia. Rambutnya yang emas selalu memancarkan cahaya, seolah-olah menyimpan kekuatan ajaib di dalamnya. Keindahan dan kebijaksanaannya membuat seluruh rakyat menyayanginya, dan kerajaan pun semakin makmur di bawah naungan sang putri. Putri Berambut Emas tumbuh di istana yang megah, dikelilingi oleh taman-taman yang indah dan air mancur yang memancarkan pelangi saat matahari terbit. Dari kecil, ia sudah menunjukkan kecantikannya yang luar biasa. Rambutnya tidak sekadar berwarna emas, tetapi benar-benar bersinar seperti benang emas murni, membuat siapapun yang melihatnya terpesona dan kagum. Namun, kecantikannya hanyalah salah satu dari banyak anugerah yang ia miliki. Seiring berjalannya waktu, putri ini tidak hanya tumbuh cantik secara fisik tetapi juga penuh kebijaksanaan. Ia memiliki hati yang lembut dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Setiap pagi, ia berjalan-jalan di pasar untuk berbicara dengan penduduk, mendengar keluh kesah mereka, dan memberi nasihat. Tidak jarang, ia memberikan solusi yang cerdas untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya, dari pertanian hingga perdagangan. Kebijaksanaan Putri Berambut Emas membuat kerajaan menjadi lebih makmur dan sejahtera. Ia sering mengadakan pertemuan dengan para penasihat kerajaan untuk membahas kebijakan yang akan diterapkan. Dalam setiap rapat, ia selalu menunjukkan kecerdasan dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek pemerintahan. Keputusan-keputusannya selalu bijak dan berpihak pada kebaikan rakyat banyak. Tak hanya itu, putri ini juga terkenal akan kedermawanannya. Ia sering mengadakan acara amal untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Pada suatu hari, saat kerajaan dilanda musim kemarau panjang, Putri Berambut Emas menginisiasi program irigasi yang memastikan semua ladang tetap subur dan produktif. Rakyat sangat mencintai dan menghormati sang putri karena ia tidak pernah meninggalkan siapapun dalam keadaan susah. Pesona dan kebijaksanaan Putri Berambut Emas tidak hanya membuatnya dicintai oleh rakyatnya tetapi juga menarik perhatian dari kerajaan-kerajaan tetangga. Banyak pangeran dari negeri jauh datang untuk meminangnya, tetapi Putri Berambut Emas selalu berkata, "Aku akan memilih seseorang yang mencintai negeriku seperti aku mencintainya." Keberanian dan komitmen Putri Berambut Emas dalam menjaga kehormatan dan kemakmuran kerajaannya menjadikannya sosok panutan yang luar biasa. Cerita tentang kecantikan dan kebijaksanaannya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai teladan seorang pemimpin yang ideal. Kabar tentang kecantikan Putri Berambut Emas menyebar cepat bak angin musim kemarau, menembus batas kerajaan dan hingga ke pelosok-pelosok negeri. Orang-orang datang dari jauh untuk melihat sendiri keajaiban rambut emas yang memancarkan sinar seperti matahari pagi. Namun, tidak semua yang mendengar kabar ini datang dengan niat baik. Di sebuah tempat yang gelap dan tersembunyi, seorang penyihir jahat mendengar kabar tentang putri yang luar biasa cantiknya dan segera merencanakan sesuatu yang buruk.
Penyihir itu hidup di hutan yang gelap dan sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia. Ia memiliki kekuatan gaib yang besar, namun ia selalu menginginkan lebih. Mendengar tentang rambut emas sang putri, penyihir itu yakin bahwa kekuatan dan kecantikan sang putri bisa memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Dengan hati yang dipenuhi iri dan ambisi, ia mulai merencanakan penculikan putri berambut emas. Setiap malam, penyihir itu berusaha masuk ke dalam istana dengan berbagai cara. Ia pernah menyamar sebagai seorang pengemis, berharap bisa mendekati putri dan menggunakan sihirnya untuk menculiknya. Namun, para penjaga istana sangat setia dan waspada. Mereka telah diperingatkan tentang adanya ancaman dan selalu berjaga dengan penuh perhatian. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, penyihir mencoba rencananya yang paling licik. Ia menggunakan sihir untuk membuat dirinya tidak terlihat dan menyelinap masuk ke istana. Namun, tepat ketika ia hampir berhasil menculik putri, para penjaga mendengar suara yang mencurigakan. Mereka segera mengepung penyihir dan menggagalkan rencananya. Penyihir itu melarikan diri, namun ia bersumpah akan kembali dengan rencana yang lebih kuat. Putri berambut emas merasa cemas dengan ancaman ini, namun ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Ia tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai putri dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian. Ia yakin bahwa kebaikan dan keadilan akan selalu mengalahkan kejahatan. Penyihir jahat itu terus berusaha dan merencanakan cara-cara baru untuk menculik putri. Setiap kali rencana jahatnya digagalkan, rasa dendam dan ambisinya semakin membara. Namun, kesetiaan para penjaga dan keteguhan hati sang putri selalu menjadi penghalang yang kuat. Suatu malam yang kelam, awan tebal menutupi cahaya bulan, menyelimuti kerajaan dalam kegelapan yang pekat. Angin dingin berhembus membawa firasat buruk yang merayap masuk ke dalam hati semua makhluk yang terjaga. Di malam yang menakutkan ini, penyihir jahat yang licik memutuskan untuk melancarkan rencananya yang paling keji. Penyihir itu menggunakan ilmu sihirnya untuk menyamar menjadi seorang wanita tua yang lemah dan tak berdaya. Dengan langkah tertatih-tatih, ia mendekati gerbang istana, membawa sebuah keranjang yang dipenuhi dengan kain lusuh. Ketika para penjaga istana melihat wanita tua ini, mereka merasa iba dan memutuskan untuk membawanya masuk, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Putri berambut emas, yang dikenal dengan hatinya yang baik dan penuh belas kasih, segera datang untuk menemui wanita tua tersebut. "Apa yang bisa aku bantu, Ibu?" tanya putri dengan suara lembut. Penyihir yang menyamar itu merintih, berpura-pura kesakitan, dan berkata, "Aku hanya seorang tua yang membutuhkan tempat untuk berlindung di malam yang dingin ini." Tanpa ragu, putri berambut emas mengajak wanita tua itu masuk ke dalam istana, memberi tempat berlindung dan makanan hangat. Kebaikan hati sang putri membuat penyihir semakin yakin bahwa rencananya akan berhasil. Malam itu, setelah semua penghuni istana terlelap dalam mimpi mereka, penyihir mulai menunjukkan wujud aslinya. Dalam sekejap, penyihir yang licik itu berubah dari wanita tua yang lemah menjadi sosok yang menakutkan dengan mata yang menyala-nyala penuh dendam. Ia mengayunkan tangannya, melepaskan mantra yang membuat semua orang di istana tertidur lebih lelap. Sang putri, yang tak menyadari apa yang terjadi, segera terkena efek sihir itu dan jatuh pingsan. Dengan cepat, penyihir membawa putri berambut emas keluar dari istana dan menuju ke hutan yang gelap. Di sana, di dalam gua tersembunyi yang dipenuhi dengan kelelawar dan bayangan yang menakutkan, penyihir mengurung sang putri. Gua itu dihiasi dengan kristal hitam yang memancarkan aura kegelapan, membuat siapapun yang berada di dalamnya merasa tercekam ketakutan. Putri berambut emas terbangun dalam kegelapan, hanya ditemani oleh suara gemerincing air dan gemuruh kelelawar. Ia segera menyadari bahwa ia telah diculik oleh penyihir jahat. Namun, meski ketakutan, hatinya yang berani tidak membiarkan dirinya putus asa. Ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk melarikan diri dan kembali ke kerajaannya. Kerajaan dilanda kesedihan mendalam atas hilangnya putri berambut emas. Rakyat menangis, raja dan ratu dirundung duka, dan suasana istana berubah suram. Kehilangan sang putri yang begitu dicintai membawa awan gelap yang menutupi keindahan dan kebahagiaan yang dulu selalu menyinari kerajaan. Di tengah kesedihan yang mendera,
kabar tentang hilangnya putri berambut emas menyebar hingga ke negeri-negeri tetangga. Berita ini sampai ke telinga seorang pangeran dari kerajaan yang letaknya tidak terlalu jauh dari sana. Pangeran ini telah lama mengagumi kecantikan, kebijaksanaan, dan kebaikan hati sang putri. Meskipun mereka belum pernah bertemu langsung, cerita tentang sang putri telah mengisi hati sang pangeran dengan kekaguman dan cinta yang mendalam. Pangeran ini dikenal sebagai seorang pemuda yang pemberani, cerdas, dan setia. Mendengar kabar buruk tersebut, hatinya tergerak untuk menolong. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk berangkat menyelamatkan putri berambut emas. Dengan berbekal keberanian, cinta, dan keyakinan, ia memulai pencarian yang panjang dan berbahaya. Perjalanan sang pangeran tidaklah mudah. Ia harus melintasi hutan-hutan lebat yang penuh dengan binatang buas dan jebakan alam. Setiap langkahnya penuh dengan tantangan dan bahaya. Namun, cinta dan tekadnya untuk menyelamatkan putri memberikan kekuatan yang tak tergoyahkan. Di setiap perhentian, sang pangeran mencari petunjuk dan bertanya kepada penduduk desa tentang keberadaan penyihir jahat yang menculik sang putri. Penduduk desa yang simpati memberikan segala bantuan yang mereka bisa, termasuk peta kuno yang menunjukkan lokasi tersembunyi tempat penyihir tinggal. Setelah berhari-hari melintasi hutan belantara, melewati sungai-sungai berarus deras dan menembus kabut tebal yang menutupi pandangan, sang pangeran akhirnya tiba di sebuah tempat yang terasa berbeda. Di hadapannya berdiri sebuah pohon besar, begitu tinggi dan lebat, tampak seperti penjaga hutan yang setia. Daun-daunnya begitu rimbun hingga matahari sulit menembusnya, memberikan kesan misterius dan menakutkan. Namun, sang pangeran merasakan sesuatu yang tidak biasa dari pohon ini. Nalurinya mengatakan bahwa inilah tempat penyihir menyembunyikan putri berambut emas. Dengan hati-hati, ia mendekati pohon tersebut, mencari jalan masuk. Di balik akar-akar yang menjalar seperti ular, ia menemukan sebuah pintu tersembunyi. Pintu itu tampak tua dan berdebu, namun memancarkan aura kegelapan yang kuat. Dengan hati penuh tekad, sang pangeran mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Di dalam pohon raksasa itu, ia menemukan sebuah ruangan luas yang dipenuhi dengan cahaya redup dari kristal-kristal hitam yang memancarkan sinar dingin. Di tengah ruangan, di dalam sangkar emas, terbaring putri berambut emas. Rambutnya yang indah bersinar terang, memberikan cahaya lembut yang menyentuh setiap sudut ruangan. Ia tampak lemah, namun matanya memancarkan harapan ketika melihat kedatangan sang pangeran. Namun, sebelum sang pangeran bisa mendekat, penyihir jahat muncul dari bayangan. Dengan tawa yang menggema, ia berkata, "Kau pikir bisa menyelamatkan putri ini? Kekuatanmu tidak sebanding dengan kekuatanku." Penyihir mengayunkan tongkat sihirnya, memanggil kekuatan kegelapan yang mulai melingkupi ruangan. Pertarungan sengit pun terjadi. Sang pangeran bertarung dengan keberanian yang luar biasa, menghindari serangan-serangan sihir penyihir. Setiap kali tongkat sihir penyihir mengayun, pangeran dengan lincah menghindar dan membalas dengan serangan pedangnya. Namun, sihir penyihir terlalu kuat, dan pangeran mulai terdesak. Dalam keputusasaan, sang pangeran mengingat kekuatan gaib yang dimiliki oleh rambut emas sang putri. Dengan sisa tenaganya, ia berlari menuju sangkar emas dan memotong sehelai rambut putri berambut emas. Rambut itu bersinar terang, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dengan rambut emas tersebut, sang pangeran menyerang penyihir. Cahaya dari rambut emas menyilaukan mata penyihir, melemahkan kekuatannya. Penyihir berteriak kesakitan ketika terkena cahaya emas tersebut. "Tak, ini tidak mungkin," teriaknya. Dengan sekali tebasan, sang pangeran mengalahkan penyihir, yang akhirnya lenyap menjadi debu hitam. Kegelapan di dalam ruangan segera menghilang, digantikan oleh cahaya lembut yang memancar dari rambut emas sang putri. Dengan kemenangan yang gemilang, sang pangeran membuka sangkar emas dan mengangkat putri berambut emas. "Kau aman sekarang?" bisiknya lembut. Sang putri tersenyum, mengucapkan terima kasih dengan mata yang bercahaya penuh cinta dan harapan. Mereka keluar dari pohon besar itu, disambut oleh sinar matahari yang hangat dan gemericik suara alam. Dengan hati yang dipenuhi cinta dan kegembiraan, sang pangeran membawa putri berambut emas kembali ke istana.
Perjalanan pulang mereka diiringi oleh kicauan burung-burung yang tampak menyambut kabar gembira itu. Setibanya di gerbang kerajaan, terdengar sorak-sorai dari para penduduk yang telah menunggu dengan penuh harap. Berita tentang kembalinya sang putri menyebar dengan cepat, membawa angin kebahagiaan yang merambah setiap sudut negeri. Raja dan ratu berlari ke depan gerbang dengan air mata kebahagiaan yang mengalir di pipi mereka. Sang ratu memeluk putrinya dengan erat, merasakan kehangatan yang telah hilang selama ini. Raja dengan penuh haru mengucapkan terima kasih kepada pangeran yang gagah berani. Engkau telah menyelamatkan putri kami dan memulihkan kebahagiaan di kerajaan ini. Kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, ujar raja dengan suara bergetar. Seluruh kerajaan kemudian memutuskan untuk mengadakan pesta besar selama 7 hari 7 malam untuk merayakan kembalinya putri berambut emas. Istana dihiasi dengan bunga-bunga indah dan lampu-lampu berwarna-warni. Rakyat dari seluruh penjuru negeri datang untuk merayakan dan memberikan doa serta ucapan selamat. Tarian dan nyanyian tradisional menggema, menghidupkan suasana yang penuh kegembiraan. Pada malam pertama pesta, sebuah upacara khusus diadakan untuk menghormati sang pangeran. Ia diberikan gelar kehormatan dan hadiah-hadiah berharga sebagai ungkapan rasa terima kasih dari kerajaan. Namun, yang paling berarti baginya adalah senyuman bahagia dari putri berambut emas yang berdiri di sisinya dengan penuh cinta. Setelah pesta perayaan yang meriah, putri berambut emas dan sang pangeran memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka tidak hanya menjadi simbol cinta sejati, tetapi juga menjadi lambang persatuan dua kerajaan. Upacara pernikahan diadakan dengan megah di istana, dihadiri oleh para bangsawan, pemimpin dari berbagai kerajaan, dan rakyat yang sangat mencintai mereka. Setelah menikah, sang putri dan pangeran memimpin kerajaan dengan bijaksana. Rambut emas sang putri terus memancarkan sinar kebijaksanaan yang menerangi setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil. Kerajaan bersatu dalam damai dan kemakmuran, menjadi contoh yang dikagumi oleh negeri-negeri lainnya. Kisah keberanian pangeran yang berani menantang kegelapan dan kecantikan serta kebijaksanaan putri berambut emas diabadikan dalam cerita yang diceritakan turun-temurun. Setiap generasi mendengar tentang bagaimana cinta dan keberanian dapat mengalahkan kejahatan, dan bagaimana kebaikan hati selalu membawa kemenangan. Dengan kehidupan baru yang penuh dengan cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian, putri berambut emas dan sang pangeran hidup bahagia selamanya. Kerajaan mereka menjadi legenda yang hidup dalam hati setiap orang yang mendengarnya, mengajarkan nilai-nilai mulia dan inspirasi untuk selalu berjuang demi kebenaran dan cinta. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.